Scientists made multiple vaccines in less than a year. But a handful of countries grabbed virtually all the supply. Companies have not shared their recipes and technology. And while a small number of companies have made billions, there's not enough supply to go around. Every day, 10,000 people are dying. Fast-moving variants threaten to undermine progress. It's bad for health. It's bad for business. We can end this pandemic. There is hope. Some countries have started sharing doses. New manufacturing hubs are being built. Sharing of know-how and technology is beginning. And the majority of the world now backs a temporary waiver of intellectual property to help boost vaccine production. We are in a race against time to beat the virus, and we must all do more, faster. We can produce and deliver doses to vaccinate 70% of every country by the middle of 2022, including those in the hardest to reach places. No one is safe until we're all safe. It always seems impossible until it's done. Shalom, ras jua-jua man bantak rina. Kurang semangat. Shalom, ras jua-jua man bantak rina. Sebelum memasuki ibadah, aku mau sapa dulu jemaat yang ada di gereja maupun ada di rumah. Nanti kalau aku tanya, apa kabarnya hari ini? Jawabannya, dahsyat, luar biasa, yes, 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 mantap. Oke? Apa kabarnya hari ini jemaat yang ada di gereja? Apa kabarnya hari ini sektor Filipi? Kurang semangat nih. Apa kabarnya hari ini sektor Filipi? Puji Tuhan. Apa kabarnya hari ini sektor Efesus? Apa kabarnya hari ini anak katekisasi? Puji Tuhan, di minggu pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan kuat dan penuh kemuliaan kita satu hati, satu suara kita nyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhanlah Raja atas dunia. Mari kita angkat pujian kita, terpujilah namamu Tuhan, dengan bangkit berdiri dan bertepuk tangan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Katakan engkaulah Raja atas dunia. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutukan
kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih semangat. Katakan terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan bagus. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hari kami nyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Saat kita masuk ke hadirat Tuhan, kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita memasuki ibadah kita. Kita angkat pujian, ku bawa korban syukur. Mari kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, membawa korban syukur kita adalah tubuh kita, karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik.
sekali lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Shalom, majuah-juah, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah Minggu GBKP Runggun Cengkareng secara on-site maupun live streaming. Bagi saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GBKP Cengkareng, kami menyambut saudara-saudari dengan sukacita. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Pendeta Martinus Liur. Majelis telah menerima persembahan-persembahan, baik persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan janji iman, dan persembahan kerjarani. Dari saudara-saudari terkasih yang namanya sudah dituliskan pada warta jemaat kita. Untuk itu majelis memohon agar jemaat segera mengkoreksi baik penulisan nama dan penulisan nominal. Apabila ada kesalahan, segera melaporkannya kepada majelis agar majelis segera mengkoreksinya. Terima kasih untuk semua persembahan yang sudah diberikan. Terpuji nama Tuhan. Koinonia, pada warta jemaat kita sudah dituliskan jadwal untuk kebaktian keluarga atau PJJ, baik nama, tuan rumah, waktunya dan pembimbingnya. Demikian juga PA kaum bapa atau PA Mamre. Demikian juga PA kaum ibu atau PA Moria. Untuk itu majelis menghimbau agar semua kita ikut mengambil bagian dalam setiap kebaktian ini. PWG untuk anak-anak katekisasi, materi pokok bahasan, hari dan tanggal serta waktu dan pengajarnya sudah tertulis pada warta jemaat kita. Kami mohon supaya semua anak katekisasi
tidak ada yang absen. Baptis untuk anak kecil akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 kepada orang tua yang ingin anaknya dibaptis agar segera mendaftarkannya kepada seksi PWG atau kepada Pertua Repina Beru Tarigan. Diakonia, berita sakit, Boban Sembiring, anak sari saudara terkasih kita Johnson Sembiring, sektor Filipi, mulai hari Selasa dirawat di Rumah Sakit Mitra Kalidres, ruang NSC nomor 325 lantai 3, tapi tidak bisa dibesuk. Abi Tarigan, anak saudara terkasih kita Pertua Darwin Tarigan, sektor Yerusalem, mulai hari Selasa 20 Juli 2022 dirawat di Rumah Sakit Mitra Kalidres lantai 2 kamar 204 dan kemarin sore sudah dipindahkan ke ruang HCU Rumah Sakit Mitra Kalidres dan tidak bisa dibesuk. Nathanael Pirlo Ginting, anak kekasih kita Pipandra Ginting, sektor Efesus, mulai tanggal 22 Juli 2022 dirawat di Rumah Sakit Mitra Kalidres lantai 2 kamar 206, tidak bisa dibesuk. Kita bawa dalam doa agar ketiganya anak kita ini segera pulih kembali. Tetap kita bawa dalam doa kita pemulihan kesehatan Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring, Bapak Suranta Surbakti, Naras Bapak Ripel Ginting, Pertua Emeritus Bapak Sabrina Sembiring, Pertua Emeritus Sahaya Sebayang, supaya segera pulih kembali. Sekretariat rapat tim PI Klasis dan tim PI Runggun dilaksanakan hari ini di kantor Klasis Jakarta Banten. Sebagai utusan adalah Kabid Marturia Pertua Surya Barus. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada saudara kekasih kita yang pada minggu-minggu ini merayakannya. Tuhan Yesus memberkati dalam suasana sukacita ini. Pengantar ibadah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah ini dinamakan Minggu Kemandirian GBKP atau GBKP Njayo. Melalui ibadah ini kita diingatkan akan penyertaan Tuhan terhadap gerejanya GBKP yang sudah mandiri selama 81 tahun. Usia ini membuktikan bahwa GBKP semakin dewasa dalam panggilannya sebagai gereja. Namun demikian, gereja Tuhan harus tetap memperbaharui dirinya agar gereja mampu memperbaharui dunia. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ nomor 14. Kita nyanyikan nanti 2 kali dipandu song leader. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya.
Kebaktian Minggu GBKP Mandiri ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa yang memelihara gerejanya, di dalam nama Yesus Kristus Kepala Gereja, dan di dalam nama Roh Kudus yang menyertai perjalanan gerejanya. Pertolongan kita ada di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Invokasio Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 370 bait 1 dan 2. Lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Karya Tuhan terhadap gereja. Allah telah memberikan berbagai anugerah kepada kita semua, bagaikan satu tubuh, di mana Kristus sebagai kepala dan kita adalah anggota-anggotanya. Kesatuan tubuh Kristus inilah yang menjadi kekuatan gereja untuk melakukan kebaikan bagi dunia ini. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi pelengkap Kidung Jemaat atau PKJ nomor 364 bait 1 dan 2. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati
tiga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Hidup jemaat dalam perjalanan gereja. Allah telah mengaruniakan berbagai anugerah kepada kita yang memperlengkapi kita untuk melakukan kebaikan bagi dunia ini. Sudahkah kita menggunakan karunia Allah tersebut menjadi berkat bagi sesama serta menjadi pengikat yang baik di antara anggota tubuh Kristus? Mari kita masuki saat teduh. Saat teduh dimulai. Allah telah mengerjakan berbagai kebaikan bagi kita agar kita menjadi tangan Tuhan untuk mendukung pelayanan gerejanya. Sudahkah kita memberi diri selama ini untuk mendukung pelayanan gerejanya? Saat teduh kita mulai. Marilah kita mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengaku belum sepenuhnya menggunakan karunia-Mu untuk memuliakan nama-Mu dan kebaikan gereja-Mu, sehingga kelemahan kami turut mempengaruhi lambatnya perkembangan gereja-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kita memasuki saat teduh. Mari kita mohon pengampunan dari Tuhan dengan bernyanyi. Nyanyikanlah Kidung Baru atau NKB nomor 10 bait 1 dan 2. Dari kungkungan malam
kami persilakan untuk berdiri. Berita pengampunan dosa. Allah sungguh berkenan bagi anak-anaknya yang mengakui dosa-dosanya. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan firman-Nya tentang pengampunan bagi setiap kita yang mengaku dosa-dosanya. Sebagaimana tertulis di Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi NKB nomor 143 bait 1 dan 3. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setia, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Silakan untuk duduk kembali. Sekarang sampai kita kepada pembacaan firman Tuhan, diambil pada Galatia 6 ayat 4 sampai 10. Galatia 6 ayat 4 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Saling membantulah kamu. Ayat 4. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan serta memeliharanya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa, ya Bapa, dalam kasih-Mu, kami manusia terbatas, tidak sanggup mengerti firman-Mu. Karena itu kami mohon bimbingan Roh Kudus, supaya kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Kami percaya firman itu Allah. Firman itu kebenaran yang membebaskan. Firman itu kuasa yang menyembuhkan. Firman itu kasih yang memulihkan. Urapi hamba-Mu dan kuduskan setiap umat-Mu, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang mengikuti live streaming. Biarlah kebenaran ini memulihkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini oleh Sinode Gereja Batak Karo Protestan dari kitab Maliaki pasal 3 ayat 8 sampai ayat 12. Maliaki pasal 3 ayat 8 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Demikian bagian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Mejua-jua kita kerina. Ulangi, mejua-jua kita kerina. Haleluya. Saudara-saudara, saya Pendeta Martinus Liur, asli dari Ambon Manise. Hitam tapi manis, haleluya. Saya bersama istri ada di sini, Nora. Kami sudah tinggal di Jakarta kurang lebih 32 tahun. Istri saya orang Dayak, putih, supaya sedikit memperbaiki keturunan kami. Saya sudah 4 kali melayani di jemaat ini. Saya dari Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, anggota PGI.
Puji Tuhan, hari ini saya ketemu salah seorang sahabat lama yang sama-sama terlibat dalam gerakan Oikumene. Suaminya Ibu Pendeta Dewi, Pak Rudi Meliala. Wow, ini kasih karunia Tuhan luar biasa. Kami sering ketemu di beberapa pertemuan gereja PGI, tapi hari ini baru kami berjumpa di sini. Dan ini kasih karunia besar, karena habis ini kami mau makan BPK. Haleluya. Saudara-saudara, ayat yang kita baca itu bicara tentang dua jenis persembahan. Persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ada orang menyebut perpuluhan, beda. Perpuluhan itu 10, 20, 30, 40 itu perpuluhan. Mirip-mirip perpulungan. PJJ. Ya, jadi perpuluhan beda, ini persepuluhan. Artinya 10%. Nah, gereja-gereja Protestan seperti kita ini tidak terlalu kuat mengajarkan persembahan persepuluhan. Saya cari tahu di dokumen-dokumen GBKP itu jarang sekali bicara doktrin atau dogma pengajaran persepuluhan. Tapi kalau gereja-gereja karismatik, non-Protestan itu sangat kuat dengan persembahan persepuluhan. Nah, mari kita periksa karena ada kata persepuluhan, saya terangkan singkat. Pak Ketua, ini khotbah saya tadinya rencana 20 menit. Tapi karena ada makanan tersedia di rumah Tuhan, ya kira-kira 30 menit. Perhatikan, persepuluhan Bapak Ibu, itu belum terjadi waktu hukum Taurat diberikan. Ya, saya ulangi. Persembahan persepuluhan sudah terjadi jauh sebelum Tuhan memberi hukum Taurat kepada orang Israel. Di mana tercatat dalam Kejadian pasal 14 ayat 20. Ketika Abram sebelum nama Abraham, dia memberi persembahan persepuluhan kepada Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi. Saya cari tahu siapa itu Melkisedek. Ada sejumlah tafsiran. Ada yang orang Yahudi berkata Melkisedek adalah Sem, anak Nuh yang masih hidup di zaman Abraham. Itu tafsiran orang Yahudi. Tapi gereja-gereja modern menafsirkan sebagai seorang tokoh misterius yang menggambarkan Yesus sebagai imam besar agung. Kita enggak usah bahas itu lebih dalam, karena Alkitab sedikit menerangkan tentang Melkisedek. Tetapi bahwa ketika Abraham pulang perang, ingin menyelamatkan Lot dan keluarganya, dia punya hak merampas semua harta kekayaan orang yang kalah. Itu hukum perang di zaman itu. Siapa yang kalah, seluruh harta miliknya menjadi milik pemenang. Jadi Abraham dapat semua. Seluruh harta kekayaan orang-orang yang kalah. Nah, waktu dia disongsong oleh Raja Salem namanya Melkisedek, Abraham menyerahkan 1/10 dari semua yang dia dapatkan. Itu namanya hasil rampasan perang. Tetapi kemudian Raja Sodom tertarik dengan 318 pria yang sangat hebat mengalahkan raja-raja yang bergabung dengan raja yang melawan Abraham. Lalu Raja Sodom bilang, aku tertarik dengan pria-pria yang gagah perkasa itu. Serahkan mereka kepadaku dan kamu boleh ambil apa saja. Disinilah Abraham berkata, aku tidak ambil apapun daripadamu. Sehelai benang pun aku tidak mau ambil. Supaya kalau aku kaya, jangan orang mengira karena kekayaan daripadamu. Lalu Abraham
kembalikan seluruh rampasan itu kepada Raja Sodom. Berarti apa? 10% serahkan kepada Imam Agung yang Maha Tinggi, 90% kembalikan kepada Raja Sodom. Berarti Abram tidak dapat apa-apa. Apa pesan moralnya buat kita? Ingat, teladan yang mesti kita pelajari. Abram memberi 1/10 dari hasil rampasan. Dan itu hukum yang berlaku di zaman itu. Jangan sampai kita tiru, kita beri persembahan ke gereja dong. Dari apa? Hasil judi, hasil manipulasi, hasil kamuflase, hasil tipu sana tipu sini. Itu tidak benar. Jangan salah kutip ayat. Jadi itu pelajaran penting buat kita. Zaman itu berbeda karena itu hukum perang. Yang kedua, sebelum hukum Taurat diberikan di Sinai, di kitab Keluaran dan diterangkan di Imamat dan seterusnya, dalam Kejadian 28, Yakub, cucunya Abram, berdoa, dia bermimpi, dia melihat pintu gerbang sorga, malaikat naik turun. Kemudian dia mendirikan sebuah mezbah dan dia bernasar. Dalam Kejadian 28 ayat 20-22. Dia bernasar, Tuhan, jika Engkau memberkati aku dan aku selamat dalam perjalanan menuju rumah Bapakku, maksudnya rumah Ishak, maka aku akan memberikan persembahan persepuluhan kepadamu dari segala yang kumiliki. Kedengarannya bagus, tetapi dia ingin menyogok Tuhan. Kedengarannya bagus memberi persembahan, tetapi motivasinya, kalau aku selamat, kalau Engkau memberkati aku. Dan itu yang terjadi kan di banyak gereja modern, orang Kristen modern. Kalau Tuhan memberkati aku akan berikan persembahan. Kalau istriku mengandung dalam tahun ini, kami akan beri persembahan persepuluhan. Kalau anakku lulus, kalau itu dan ini. Jadi motivasinya sudah tidak jujur. Karena saudara beri persembahan atau tidak beri persembahan, Allah tetap Allah yang hidup. Bilang amin. Allah tidak tertarik dengan persembahan kita, tapi dia tertarik dengan hidup kita yang menyembah dia. Allah bukan film Popeye yang ketika makan bayam terus badannya tambah gede. Kalau orang Batak bilang Allah itu bukan si Penggaron. Orang Ambon bilang makam puji. Enggak. Allah itu enggak semakin hebat karena kita puji dia. No. Dia tetap, saudara puji dia atau tidak puji dia, dia tetap Allah yang hidup dan berkuasa. Tetapi kalau kita memuji dan menyembah dia, berarti yang berubah bukan Tuhan, tapi kita yang berubah. Cara pandang kita, hati kita, tindakan kita menjadi tindakan yang memuliakan Allah. Nah, itu dua peristiwa persembahan persepuluhan jauh sebelum hukum Taurat diberikan. Lalu mulailah ada peraturan-peraturan yang amat banyak dan rumit. Saya nggak perlu terangkan, nanti habis waktu. Ya. Nah, sekarang kita periksa bacaan kita dalam Maliaki pasal 3 ayat 8-12. Maliaki itu ada 4 pasal. Saya terangkan singkat, pasal 1 dan pasal 2, Tuhan mengecam para imam di bait Allah. Tuhan marah sama orang-orang Lewi. Kenapa? Karena mereka memanipulasi persembahan. Mereka mengotori meja-meja persembahan. Harusnya persembahan itu yang terbaik. Hewan-hewan yang tidak cacat, hewan yang bersih, yang murni, yang tidak buta matanya, tidak patah tulangnya. Tetapi para imam mengambil persembahan yang baik buat dirinya, dan mereka memberikan yang cacat kepada Tuhan. Masih ingat peristiwa Kain dan Habel? Tuhan menerima persembahan Habel bukan karena hewan,
tapi dia beri yang terbaik. Persembahan Kain ditolak bukan karena hasil pertanian, tetapi dia beri sisa-sisa atau yang tidak baik. Dulu sebelum ada e-tol, itu persembahan di gereja kebanyakan uang kembali bayar tol. Kebanyakan persembahan dari uang sisa beli rokok di warung depan gereja. Kebanyakan sisa beli bubur ayam sebelum masuk gereja. Tukar di gereja. Itu namanya persembahan-persembahan yang dipretelin untuk kepentingan diri kita sendiri. Kalau orang tua-tua kita dulu mengajarkan persembahan disiapkan dari rumah, didoakan berapapun jumlahnya. Kalau bapak-bapak lain kalau beri persembahan ke gereja, begitu pelayan liturgi bilang kita beri persembahan, langsung semua miring kiri. Karena apa? Mau cabut dompet dari kantong celana. Ya, itu cara-cara beribadah yang sebenarnya tidak sehat. Persiapkanlah dari rumah, berapapun jumlahnya. Karena ini bukan soal besarnya persembahan, ini soal kualitas persembahan. Jadi Tuhan marah para imam dan orang Lewi di pasal 1 dan pasal 2. Pemimpin-pemimpin dulu ditegur dengan keras. Aku akan mendatangkan kutuk bagimu, hai pemimpin-pemimpin yang merusak dan mengotori meja-meja persembahan, yang memberi persembahan-persembahan yang tidak benar. Baru pasal 3 Tuhan ingatkan umat. Di sini ada pertentangan antara berkat dan kutuk. Saya sudah mendengar banyak khotbah dari berbagai macam pendeta, latar belakang denominasi yang berbeda-beda. Ada tafsiran yang macam-macam. Tapi hari ini saya mau ajak kita untuk ikut apa kata firman Allah, bukan apa kata doktrin gereja. Doktrin atau pengajaran gereja bisa salah. Kenapa? Dirumuskan oleh manusia. Tapi apa kata firman Allah tidak pernah salah. Mari kita periksa ayat ini baik-baik, saudara-saudaraku. Perhatikan pada ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Yang pertama, persembahan persepuluhan dibawa ke rumah perbendaharaan, disebut bait Allah. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Saya mau kasih tahu, Tuhan tidak belanja di mall. Tuhan tidak butuh uang Grab. Tuhan tidak perlu makan di BPK Meliala. Sudah ada BPK Meliala di Labuan Bajo. Ini saya langsung endorse ini, supaya yang mau ke Labuan Bajo ada BPK Meliala. Haleluya. Pak ingat ya, endorse itu biasanya ada 10%, Pak. Ya. Tuhan tidak butuh uang untuk beli baju. Tapi yang dimaksudkan dengan untuk Tuhan ialah ada hak orang-orang yang memberi hidupnya secara khusus untuk mengajari kebenaran dan memelihara keselamatan jiwa. Suku-suku lain boleh berkebun, boleh ke ladang, boleh ke sawah, boleh beternak. Tapi suku yang satu ini dikhususkan Tuhan untuk menjaga ritual ibadah, memelihara iman umat, mengajarkan kebenaran, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai puji-pujian umat. Dan suku itu bernama suku Lewi. Kemudian mereka anak cucunya menjadi imam. Dan di antara mereka juga ada yang tidak benar hidupnya. Tuhan tegur dengan keras. Tidak hanya para imam mendapatkan persembahan-persembahan itu, tetapi ada pihak lain namanya para janda
anak-anak yatim piatu, dan orang-orang asing yang ada di dalam komunitas. Jadi saudara bisa membayangkan, kalau kita beri persembahan untuk pekerjaan Tuhan, bukan hanya untuk gaji pendeta, bukan hanya untuk menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung ibadah, beli LCD-nya, beli sound system-nya, kasih transport buat guru KKR, kasih transport buat WL-nya, bukan hanya itu. Tetapi ada orang-orang yang berkekurangan, para janda yang terbatas pekerjaannya, mereka tidak bisa mendapatkan lebih. Anak-anak yatim piatu yang tidak punya orang tua dan mereka mesti diberi kehidupan layaknya kita. Dan persembahan persepuluhan sebenarnya tujuannya untuk menjaga jangan sampai ada terjadi ketimpangan sosial, ada yang lebih kaya, ada yang lebih miskin. Tapi Paulus berkata dalam 2 Korintus 8 supaya ada keseimbangan. Kalau gereja-gereja modern kita beda. Pokoknya kalau dia punya mobil mewah, Fortuner, Pajero, Mercy, miring sikit, itu duduk paling depan. Tapi yang duduk depan ini enggak ada mobilnya. Dihormati. Bicara mesti hati-hati. Jangan sampai dia kabur dengan persembahan-persembahannya. Tapi kalau anggota jemaat yang cuma naik motor butut, dia cuma jalan kaki, ya udahlah pokoknya kalian lampiran-lampiran pelengkap saja. Jadi gereja modern saya tidak tahu di GBKP, tapi di gereja tertentu saya tahu ada orang yang merasa sangat hebat karena uangnya banyak. Dan mereka dihormati. Dan perkataannya didengar. Tapi yang biasa-biasa, orang Papua bilang, epenkah? Emang pentingkah? Orang Jakarta bilang, emang gue pikirin. Dan kadang-kadang di gereja tertentu, kalau orang kaya yang sakit, pengusaha sakit, kunjungan terus. 1 minggu 3 kali. Kalau perlu bikin tenda di pinggir rumahnya, tidur di situ. Tapi kalau jemaat yang sakit, jemaat miskin itu tidak punya apa-apa, maka yang berkunjung itu adalah kalau enggak diaken pengurus komisi aja. Ini mesti keras. Tuhan tegur kita. Saya berdoa dan percaya di GBKP khususnya Cengkareng tidak ada yang ngaku. Nah, saudara-saudara, perhatikan, jadi persembahan itu dibawa kemana? Bukan buat pendeta. Gereja tertentu persembahan persepuluhannya buat pendeta. Enak sekali kau. Jadi kalau satu jemaat itu, kalau 50 jemaat, gajinya 1 bulan 10 juta, maka orang beri persembahan persepuluhan berarti pendetanya terima 50 juta. Jemaatnya yang 50 masing-masing berkurang 1 juta, berarti cuma 9 juta. Hebat sekali ini pendeta. Ini yang disebut penyalahgunaan kebenaran firman. Yang benar itu taruh di rumah perbendaharaan. Di mana itu rumah perbendaharaan? Tempat di mana kita dilayani oleh gereja. Tempat di mana engkau dengar firman, tempat di mana engkau didoakan, tempat di mana engkau ikut katekesasi, tempat di mana engkau mengalami di gereja perjamuan kudus, mengalami touch jiwamu oleh hamba-hamba Tuhan yang bertugas di gereja. Boleh enggak persembahan persepuluhan saya arahkan kepada orang miskin? No, itu taruh di persembahan gereja. Yang kepada orang miskin Anda bikin sendiri, jangan pisah-pisah karena 10% itu milik Tuhan. Kalau beri persembahan persepuluhan, belum kasih apa-apa buat Tuhan, baru kembalikan hak Tuhan. Saya ingat ada 3 orang pria yang bertobat, terima Tuhan Yesus. 3-tiganya kawan baik. Sebelum menjadi Kristen, mereka itu pengusaha, satu dari Cina,
Satu dari Arab, satu lagi dari Yahudi. Lalu pendeta menerangkan tentang beri persembahan buat Tuhan. Suatu ketika 3 orang ini ketemu pendeta, lalu mereka bikin presentasi. Yang pria yang dari Cina, pendeta tanya, bagaimana kamu beri persembahan buat Tuhan? Dia bilang begini, pendeta, saya punya uang banyak, saya pegang di tangan saya. Kemudian saya garis lurus, garis di tanah, bagi 2. Kebetulan angin sebelah kanan bertiup. Baru dia bilang begini, Tuhan, saya mau buang uang ini ke atas. Yang jatuh di sebelah kanan buat Tuhan, yang jatuh di sebelah kiri punyaku. Hari itu angin bertiup dari kanan ke kiri. Jadi waktu dia buang uang ke atas, uangnya jatuh, kebanyakan jatuh ke sebelah kiri, yang di kanan sedikit. Jadi yang kiri buat dia. Itu pria Cina. Pria Arabnya muncul, kalau saya lain. Dia berdiri di tanah, di tengah-tengah, kemudian dia bikin lingkaran di kakinya. Lingkaran sebesar tempat berdirinya. Lalu dia mundur, kemudian dia bilang, Tuhan, aku buang uang ini ke atas. Yang jatuh di dalam lingkaran punya Tuhan. Yang di luar lingkaran punya aku. Dia buang ke atas dan uangnya semua jatuh di luar lingkaran. Cuma ada 1-2 lembar yang jatuh dalam lingkaran. Itu pria Arab. Pria Yahudi maju. Dia ambil uangnya lalu dia bilang, Tuhan, aku buang uang ini semua ke atas. Yang ke atas punya Tuhan, yang ke bawah punya aku. Jadi rupanya orang Yahudi ini jauh lebih hebat. Pak Rudi mau tiru mana? Cina, Arab, atau Yahudi? Ya. Jadi orang membuat strategi-strategi. Alkitab sudah bilang. Pertanyaannya sekarang, boleh nggak kita bayar 10% buat pekerjaan Tuhan? Sangat boleh, bahkan lebih. Pemilik Facebook 90% dia persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Pemilik Microsoft 90%. Orang-orang Yahudi kebanyakan berikan semuanya. Karena hidup itu hanya sementara. Tetapi kalau pengajaran persepuluhan, ingat hanya berlaku untuk yang punya sawah ladang dan punya ternak. Yang nelayan tidak berlaku, yang punya gaji tidak berlaku. Itu pengajarannya. Tetapi bagaimana kita beri persembahan persepuluhan? Ayat ini berkata, ujilah aku. Berarti Tuhan ingin supaya kau buktikan bahwa tanpa engkau memberi persembahan pun Tuhan tetap memberkati engkau. Apalagi kalau engkau memberi persembahan untuk menolong orang-orang yang membutuhkannya. Dan Yesus berkata suatu ketika aku lapar engkau memberi aku makan, ketika aku haus engkau memberi aku minum, ketika aku telanjang engkau memberi aku pakaian, ketika aku sakit engkau mengunjungi aku, ketika aku di penjara engkau melawat aku, ketika aku orang asing engkau memberi tumpangan kepadaku. Itu yang kemudian disebut kepedulian agung. Lalu orang-orang bertanya, kapan kami lakukan? Engkau melakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, engkau sudah melakukannya bagiku. Jadi Bapak Ibu perhatikan, persembahan kita di gereja bukan supaya saldo kita bertambah, tetapi di sana ada hak mereka yang Tuhan persiapkan. Tuhan adil, Tuhan mau melalui umatnya, anak-anaknya yang berkelebihan, tolong yang berkekurangan. Dan yang berkekurangan jangan jual kemiskinanmu, tapi juga bekerja, berjuang untuk hidup dan tidak bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Sebab hukum dagang berlaku, orang kaya suka menindas orang miskin, dan orang miskin selalu terikat dan tergantung kepada orang kaya. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita menjadi tubuh Kristus yang sehat, saling membantu, saling menopang, dan saling. Bagian terakhir saudara-saudaraku, mengapa ada persembahan? Yang pertama, orang yang memberi persembahan di gereja atau di apa saja khususnya dalam pekerjaan Tuhan,
Dia sadar sesungguhnya bahwa Allah adalah pencipta, Allah adalah pemilik utama, Allah adalah penguasa, adalah pengendali dunia dan segala isinya. Roma 11 ayat 36 berkata, karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi orang yang memberi persembahan berupa apa saja, apakah itu uang, apakah itu fasilitas, apakah itu natura, Anda sadar bahwa hanya Tuhanlah yang punya segala sesuatu. Kedua, orang yang memberi persembahan, dia punya kesadaran bahwa sumber berkat hanya Allah. Kenapa Israel gagal di padang gurun? Karena mereka terikat pada berkat dan bukan pada sumber berkat. Berkat terbatas, tapi sumber berkat itu Allah yang tidak terbatas. Kapan orang datang kepada Tuhan? Hanya ada 3 alasan orang datang kepada Tuhan. Yang pertama, kalau ada masalah. Yang kedua, kalau ada sakit penyakit. Yang ketiga, kalau ada krisis yang melanda. Tapi berkat-berkat, kadang-kadang Tuhan tidak penting. Saya masih ingat satu peristiwa di Jakarta kira-kira 20 tahun lalu. Ada 2 anak muda yang bekerja sebagai tukang di sebuah bangunan 18 lantai. Satu tinggal di lantai 18, temannya di lantai dasar. Yang teman yang lantai 18, dia berteriak minta tolong, ada yang diperlukan. Tapi karena angin bawa suaranya, teman di lantai dasar nggak dengar. Lalu pria itu mencari cara bagaimana supaya temannya bisa lihat ke atas. Dia rogok kantongnya dan dia ketemu uang 100 koin yang tebal. Dia jatuhkan dari atas. Pas kena kepala temannya. Uang itu jatuh ke tanah, temannya itu ambil. Simpan di kantongnya. Pas ada tukang es krim es cendol lewat, dia beli es cendol. Teman di atas butuh bantuan, dia rogok kantongnya lagi. Ketemu lagi 100 koin lagi. Uang 100 koin tebal itu dia jatuhkan lagi. Kena kepala temannya. Temannya ambil lagi. Pas ada tukang tahu lewat, dia beli lagi. Tapi berita itu penting. Akhirnya apa? Temannya nggak ada koin lagi, dia ambil batu gede. Dia jatuhkan dari atas. Pas kena kepala orang itu. Baru orang itu lihat ke atas. Berkat-berkat sering kali menimpa hidup kita. Kita nggak pernah angkat wajah lihat ke atas. Dari mana sumbernya. Tapi ketika ada problem, krisis, sakit, penyakit menimpa kita. Baru kita mulai angkat wajah ke atas. Menangis di hadapan Tuhan. Air matamu Tuhan tidak tertarik dengan air matamu. Itulah alasan mengapa orang selalu datang beri persembahan supaya kita diberkati. Oh, kalau beri persembahan persepuluhan, lumbung-lumbung kita akan penuh. Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Saya mau kasih tahu itu peristiwa pertanian, peristiwa sawah ladang, peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman itu untuk menggambarkan bahwa Allah begitu dahsyat dalam hidup manusia. Tapi hari ini tanpa engkau memberi persembahan sebesar itu pun, penyertaan Tuhan selalu ada. Apalagi kalau engkau menolong orang-orang yang membutuhkannya. Tuhan tidak bisa dicobai dengan apapun. Yang ketiga, orang yang memberi persembahan kepada Tuhan, di gereja atau di apa saja dalam pelayanan kita, dia sadar dia nothing, nggak ada apa-apanya. Tapi sekaligus dia sadar bahwa
Tuhan adalah tempat bergantung sepenuhnya. Kesadaran itu penting supaya kita tidak ambil untuk diri kita sendiri. Bahkan dalam doa Bapa kami, Yesus ajarkan, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Itu doa Bapa kami. Tapi kalau kamu makan banyak, ambil banyak, itu bukan doa Bapa kami, itu doa Bapa kamu. Makanya banyak orang mati banyak itu bukan karena kelaparan. Orang mati banyak itu kekenyangan, makan banyak, asam urat, kolesterol, darah tinggi, jantung, stroke, dan mati. Karena apa? Ambil banyak. Jadi coba bilang sama orang sebelah kiri kanan, secukupnya. Amin. Nah, Yesus mengajarkan enggak persembahan persepuluhan? Tidak. Yesus hanya bilang di Matius 23, kamu memberi persembahan persepuluhan dari selasih, tapi kamu abaikan keadilan dan belas kasihan. Tuhan tegur keras orang-orang Farisi ahli Taurat. Kamu kenapa cuma pilih yang ini diabaikan. Kalau mau praktek semuanya. Jangan pilih yang bagus-bagus saja buat kamu. Rasul Paulus juga tidak mengajarkan persembahan persepuluhan. Tapi Rasul Paulus mengajarkan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang adalah ibadah yang sejati. Yesus terima persembahan persepuluhan? Tidak. Murid-murid terima persembahan persepuluhan? Tidak. Paulus terima persembahan persepuluhan? Tidak. Kenapa? Mereka bukan suku Lewi. Jadi ini tahu diri ini. Terus kita gereja modern gimana? Kita bukan suku Lewi. Kita imamat yang rajani. Apa tugas imamat yang rajani? Mari kita buka 1 Petrus 2 ayat 9 supaya gereja tahu, jangan klaim diri sebagai orang Lewi yang seolah-olah terima persembahan. Ini pesan penting buat gereja-gereja tertentu yang menyebut diri Lewi. Lalu kemudian mau jemaat kasih persembahan persepuluhan terus. Padahal persembahan persepuluhan itu di gereja untuk orang-orang yang Tuhan kasihi. Mari kita buka 1 Petrus 2 ayat 9. Apa itu imamat yang rajani? Perhatikan saya bacakan 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, untuk kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu memberi persembahan persepuluhan? Oh bukan. Supaya kamu kumpul uangan di gereja? Bukan. Tetapi apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita melakukan fungsi imamat yang rajin ini, memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang ajaib. Persepuluhan itu bukan perbuatan besar. Perbuatan besar itu keselamatan yang Yesus sediakan di salib itu. Beritakan Kristus yang mati dan bangkit itu. Menolong orang-orang untuk bangkit dari kebodohan. Keluarkan mereka dari berbagai kutuk-kutuk keturunan. Keluarkan mereka dari neraka-neraka yang mematikan itu. Dan bawa mereka kepada keselamatan di dalam terang yang besar. Itulah imamat yang rajani. Yang terakhir saudara-saudaraku, mengapa kita beri persembahan di gereja? Sebab pusat persembahan yang sempurna, puncak persembahan yang sempurna adalah Kristus di atas kayu salib. Jadi ketika kita beri persembahan di gereja dalam bentuk-bentuk yang sederhana sekalipun, Anda sedang menyadari apa yang aku berikan tidak sebanding dengan yang Tuhan kasih buat hidupku.
Apa yang aku kumpul di gereja melalui persembahan-persembahan yang majelis siapkan tidak sebanding dengan keselamatan yang Tuhan anugerahkan yang terjadi di atas kayu salib itu. Dan karena itu, karena Yesus memberikan persembahan hidupnya secara sempurna, secara baik, berkualitas. Sediakanlah hidupmu yang berkualitas. Apa yang kau berikan sesederhana apapun dipersiapkan dengan baik dan benar, supaya pekerjaan Allah diberkati dan dimuliakan. Karena itu yang paling utama dari persembahan bukan berapa jumlah uangnya, tetapi hatimu yang tulus seperti Kristus yang mati dengan tulus untuk menebus kita. Kualitas persembahanmu seperti Kristus mempersembahkan tubuhnya buat gerejanya. Dan itu yang membuat gereja bertahan sampai hari ini. Perhatikan di gereja-gereja kita. Aneh. Kalau negara susun anggaran belanja RAPBN, uangnya udah ada. Lalu bikin rencana anggaran pendapatan belanja negara. Kalau di gereja, kita nggak ada uangnya, tetapi kita bikin rencana anggaran pendapatan belanja jemaat. Sumbernya dari mana? Kantong saudara. Lebih-lebih hati saudara. Dan semua program yang dikerjakan gereja tidak hanya memberi hak-hak pendeta. Karena tadi Galatia 6 berkata apa? Berikanlah kepada mereka yang mengajarkan engkau. Karena mereka mengajarkan engkau untuk bertumbuh. Engkau dengar firman Tuhan, dan firman itu membuat imanmu bertumbuh, dan iman yang bertumbuh sanggup mengatasi problem-problem dalam kehidupan sehari-hari. Dan mereka yang mengajarkan itu berhak menerimanya. Tetapi gereja mengaturnya supaya tertib dan disiplin. Gereja membagikan juga kepada orang janda, anak-anak yatim piatu. Waktu musim COVID kemarin 2 tahun itu, terutama pada waktu lagi tinggi-tingginya, di jemaat kami putuskan yang berkelebihan tidak menerima sembako dari gereja. Tidak menerima sembako dari pemerintah. Tapi justru yang berkelebihan membagikan, taruh di gereja, dan gereja bagi buat orang-orang yang berkekurangan. Di gereja tertentu, nggak bisa pendeta. Kita kan bayar persembahan tiap tahun 350.000. Masa aku nggak dapat? Padahal dia berkelebihan. Ini spirit ini mesti dipangkas di gereja. Jadi kalau Anda berkelebihan di gereja, tolak bantuan dari gereja. Kasih buat mereka yang benar-benar tidak punya. Itulah spirit tubuh Kristus yang benar. Tapi juga kalau kasih, diam. Saya ingat ada ayam kampung di Ndokun Siroga. Tahu itu di Kabanjahe. Saya sama Nora pernah di sana 3 hari layani keluarga-keluarga di sana. Ndokun Siroga itu ada ayam kampung. Dia sekali betelor, 1 telur butirnya, 1 butir telurnya, 1 aja. Tapi habis betelor, itu 1 kabupaten dengar suaranya. Ribut itu ayam kampungnya itu. Telurnya cuma 1. Tapi berisiknya bukan main. Tapi di kampung saya ini di Kabanjahe nggak ada. Karena nggak ada laut. Di kampung saya di Maluku itu ada penyu. Penyu itu naik ke darat. Dia bikin pasirnya, dia gali kubangannya, kemudian dia bertelur. Sekali bertelur 600 butir. Dan hanya Tuhan dan alam yang tahu. Nggak ada satupun tahu. Bertelur banyak, tidak ribut, diam-diam dia menuju ke laut lagi. Ini telur cuma 1, berisiknya bukan main. Coba tanya sama sebelah, kamu kayak penyu atau ayam kampung? Kasih sedikit buat gereja tapi protes majelis terus. Pendeta bagaimana? Pertua bagaimana? Diaken bagaimana? Ketua majelis, ini ayam kampung ini berisik amat. Bikin aja itu ayam gota mah. Tapi ada yang kasih seperti penyu. Tidak pernah ribut-ribut. Nah mari kita belajar. Tuhan kan suruh kita belajar dari alam.
belajar dari ular bahkan, belajar dari merpati, belajar dari semut. Nah hari ini dalam rangka persembahan, belajarlah dari ayam kampung dan penyu. Bagaimana caranya? Jangan makan daging penyu karena kolesterol, tapi belajar dari cara dia memberi tanpa berisik. Tapi ayam kampung kalau dia banyak berisik, potong dan bikin ayam gota dan makan dia di pesta PJJ. Saudara mengerti maksud saya? Amin. Jadi kesimpulan kita, beri persembahan buat Tuhan. Anda berkelebihan, berikan. Tidak perlu hitung persentasi. Tuhan tidak kasih hidup 10% buat kita. Dia tidak kasih hidup 50%. Dia kasih 100% lebih dari itu untuk hidup kita. Karena itu jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Anda yang berkekurangan, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan izinkan gereja membantumu tanpa Anda nggak usah gengsi. Banyak orang miskin tapi gengsi. Aneh, saya heran. Tapi Anda juga mesti bekerja, berusaha. Apapun yang dikerjakan tanganmu, lakukanlah untuk Tuhan. Amin. Nah, kalau itu yang kita kerjakan, percayalah. Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Dia tidak tertarik karena engkau beri 1/10. Tapi dia tertarik dengan hatimu yang memenuhi panggilan ilahi. Yaitu menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan memberkati kita jadi jemaat yang mandiri di bidang pelayanan, bidang keuangan, dan bidang pengajaran. Kalau gereja-gereja dulu yang datang kepada kita sudah menolong kita, mari kita sekarang tolong orang lain. Itulah artinya diberkati untuk memberkati. Sekali lagi, periksa hatimu, periksa kualitas persembahanmu, supaya Tuhan dipermuliakan. GBKP Cengkareng akan menjadi ikon baru bagi masyarakat sekitar, bahwa di tempat ini ada persediaan buat siapa saja yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan mereka berkata, wow, kami ketemu Tuhan di GBKP Cengkareng. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya undang jemaat berdiri. Kita mengaku iman percaya kita sebagai respons atas kebenaran firman Allah. Kita mengaku iman percaya kita seturut dengan orang percaya di segala tempat dan waktu dalam pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Kita baru saja dengar firman tentang persembahan. Jadi kalau saudara datang ke gereja ini, tadi rencana kasih 2 juta, ubah jadi 5.000. Tadi rencana bawa 2.000, ubah dia jadi 5.000. Karena 2.000 itu untuk bayar parkir juga orang gak terima. Tadi rencananya 5.000, ubah jadi 10.000. Saya pernah khotbah di satu gereja, khotbah materi yang sama. Itu kira-kira 5 tahun lalu. Ibu itu datang habis gereja, dia mau pergi belanja dengan suaminya. Uang di dompetnya itu 10 juta. Apa yang dilakukan? 10 jutanya diserahkan ke gereja karena hari itu bantu bencana alam di daerah Garut. Akhirnya dia bilang, oh saya mengerti kenapa biasa saya ke gereja nggak bawa uang. Kenapa hari ini saya bawa uang mau rencana belanja. Ternyata firman Tuhan menegur saya untuk memberi bagi mereka yang mengalami bencana alam. Padahal yang mengalami bencana alam di sana nyaris nggak ada orang percaya. Tapi itulah cara Tuhan menolong orang lain. Karena itu mari kita beri persembahan dengan sukarela di hadapan Tuhan sebagai tanda sukacita
tanda pemeliharaan Tuhan. Kumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 2. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Saudara, kita akan berdoa, doa persembahan dan doa syafaat. Mari tundukkan kepala, kita datang sama Tuhan melalui doa-doa kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kami tidak hanya beribadah, bernyanyi dan mendengar firman-Mu, tapi kami juga terlibat dalam karya penyelamatan Allah, yaitu memberi persembahan berupa uang. Lebih dari itu, kami rindu mempersembahkan seluruh tubuh roh jiwa kami, dipakai Tuhan sebagai alat untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak, baik mereka yang ada di dalam gedung gereja maupun yang di rumah-rumah atau di jalan karena mengikuti live streaming. Persembahan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk tidak punya hati menyogok Tuhan, tidak punya hati untuk berhitung-hitung dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberi kepada kami seutuhnya hidup Kristus bagi kami. Kami berdoa untuk kebaktian KAKR via Zoom nanti. Tuhan berkati para pelayan firman, para pengelola Zoom, dan guru-guru maupun anak-anak kami yang belajar firman Tuhan. Bapa, berkati, kuduskan fasilitas teknologi, supaya mereka juga dalam keadaan masih kecil, masih bertumbuh, mereka dengar firman dan mereka bertumbuh karena mendengar firman itu membangkitkan iman percaya. Terima kasih Bapak, berkati guru-guru KAKR dengan keterbatasan mereka tapi kerinduan hati untuk memberitakan firman Allah. Berkati orang tua yang mendampingi anak-anak mereka untuk terus belajar karena firman itu Allah. Kami berdoa jemaat yang memberi persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan janji iman, persembahan kerja rani untuk menopang pekerjaan Tuhan di dalam jemaat, dalam gereja. Tuhan, kami percaya firman-Mu, Engkau tidak pernah menahan berkat atas anak-anak-Mu yang rindu memberikan dengan hati yang tulus. Kami berdoa buat pelaksana ibadah keluarga, perpulungan jabu-jabu, dan PA-PA kategorial yang berlangsung di dalam jemaat GBKP Cengkareng. Tuhan berkati semuanya, para pelayan Tuhan, para pemberita firman, para pertua diaken, para pengurus PJJ, pengurus kategorial, supaya mereka sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya, sehingga pelayanan firman Tuhan, persekutuan-persekutuan yang hidup menjadi kekuatan yang saling menopang dan saling memberkati. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dirawat baik di rumah atau di rumah sakit. Boban Sembiring, anak saudara kami Johnson Sembiring, sektor Filipi, dirawat di rumah sakit Mitra Kalidres. Abi Tarigan, anak saudara kami Pertua Darwin Tarigan, sektor Yerusalem, dirawat di rumah sakit Mitra Kalidres. Nathanael Pirlo Ginting, anak saudara kami Vivandra Ginting, sektor Efesus, dirawat di rumah sakit Mitra Kalidres. Tuhan, kami percaya dokter, para medis, obat-obatan, makanan, minuman adalah alat yang ampuh di tangan-Mu. Dan ketika perawatan itu terjadi, kuasa darah-Mu bekerja dari dalam, dan mereka boleh mengalami kesembuhan sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh mereka. Pemulihan kesehatan bagi mereka yang sedang dirawat di rumah,
Pertua Emeritus Bapak Gita Sebayang, Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring, Naras Bapak Rival Ginting, Bapak Suranta Surbakti, dan Pertua Emeritus Bapak Sabrina Sembiring, supaya penglihatan matanya dan semua fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan iman mereka. Kami percaya firman Tuhan, tubuh semakin menurun karena faktor usia, tetapi iman dan pengharapan mereka terus semakin kuat dan mereka bisa mewariskan Kristus buat anak, cucu, dan bahkan gereja-Mu. Terima kasih Bapa, kami sebut nama mereka semua di tangan-Mu dan Engkau mengenal mereka melebihi kami. Kami berdoa untuk katekisasi reguler setiap hari Sabtu dan Minggu. Tuhan, tolong anak-anak kami untuk belajar firman Tuhan, tidak sekedar memenuhi program gereja, tapi sungguh-sungguh belajar firman supaya mereka bertumbuh dengan benar. Pada waktunya mereka memilih keputusan-keputusan yang penting berdasarkan firman Allah. Kami berdoa untuk hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan di dalam jemaat ini Tuhan. Engkau mengenal setiap umat-Mu. Kehidupan jemaat serta persekolahan dan pergaulan anak-anak kami, Permata dan KKR, Tuhan proteksi dengan kuasa dalam. Firman Tuhan yang sudah mereka dengar menjadi kekuatan perisai yang hebat untuk menolong mereka bertindak benar di hadapan Tuhan, menolak segala tipu daya iblis, dan iman mereka tetap pada Tuhan. Kami berdoa untuk pelayan Tuhan, pendeta, pertua diaken emeritus, pengurus PJJ, pengurus kategorial, pelayan KKR, tim multimedia, pemusik, singer, tim inventaris, tim verifikasi, semua yang menerima tanggung jawab di jemaat ini. Bapak kuduskan, berkati mereka semua dalam nama Yesus. Seluruh jemaat yang bekerja, pegawai negeri, pegawai swasta, tentara, polisi, lembaga-lembaga negara, swasta sekalipun, bahkan sopir-sopir angkot, ibu-ibu rumah tangga yang bekerja, berjualan untuk kebutuhan hidup mereka, para pengusaha, Tuhan berkati semua pekerjaan tangan mereka. Dan mereka tidak hanya hidup, tidak hanya menikmatinya, tapi juga membagikan untuk memenuhi panggilan ilahi menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan hari ini. Kami berkati dan biarlah kami semua sungguh-sungguh mengalami kebenaran firman. Kami tidak hanya melayani, tapi kami juga mendapatkan kebenaran untuk terus konsisten hidup dalam kebenaran. Segala kemuliaan buat Engkau, kami memberkati bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, semuanya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka di tangan Tuhan yang hidup. Masyarakat sekitar gereja GBKP Cengkareng, kami melepaskan berkat-berkat ilahi buat mereka. Dan mereka melihat gereja sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk mengalami Tuhan. Segala kemuliaan buat Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa menaikkan seluruh pokok-pokok syafat kami. Haleluya. Amin. Mari saya undang jemaat berdiri. Kita nyatakan tekad kita kepada Tuhan. Allah telah mengaruniakan dengan berbagai anugerah kepada kita. Akan mempergunakan karunia bersama dengan keluargaku dan jemaatmu untuk mendukung pelayanan gerejamu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada
cinta sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita ucapkan doa Bapa kami untuk mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan telah diberitakan. Lakukan firman Allah yang telah kamu terima. Pergunakan karunia Allah yang untuk mendukung pelayanan gereja Tuhan. Jadilah anggota tubuh Kristus untuk menguatkan kamu melakukannya, dan untuk itulah saudara terima berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu kepada Kristus, kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita sudah selesai. Terpuji Tuhan. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Terima kasih kepada Pendeta Martinus Liur atas firman-Nya yang begitu luar biasa. Terima kasih juga kepada Pertua Diakan Sektor Efesus yang melayani hari ini. Juga Pertua Diakan Sektor yang ikut melayani pada hari ini. Terima kasih kepada organis, song leader, dan tim multimedia atas pelayanan kita kepada Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kebaktian kita minggu depan tanggal 31 Juli 2022 akan dilayani oleh Pendeta Indah Sri Ulina Bruginting dan dilayani oleh Pertua Diakan Sektor Tesalonika. Jemaat yang hadir pada kebaktian ini adalah Jemaat PJJ Sektor Tesalonika dan Jemaat PJJ Sektor Yerusalem. Tetap jaga kesehatan, jaga imun, pandemi COVID-19 masih ada. Demikianlah kebaktian kita. Tuhan Yesus memberkati dan sehat-sehat kita semua. Dan Shalom.